Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Adriana Bria. Nah, di video kali ini saya akan membaca atau menceritakan kembali cerpen, yaitu Derita Seorang Anak. Di suatu desa terpencil ada keluarga yang hidup harmonis. Mereka hidup berkecukupan. Ayah mereka bekerja sebagai seorang petani, sedangkan ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Kehidupan mereka sangat bahagia. Mereka mempunyai 2 anak, yaitu Bagas dan Santi. Bagas sekarang masih menginjak kelas 5 SD, sedangkan Santi adiknya kelas 2 SD. Mereka bersekolah di SD yang sama, hingga pada suatu hari ibunya menderita penyakit. Entah penyakit apa, mereka tidak mengetahuinya. Karena tempat mereka jauh dari rumah sakit, sehingga mereka tidak dapat memeriksa ibunya. Awalnya mereka ingin membawa ibunya ke rumah sakit yang ada di kota. Namun uang mereka tidak cukup. Dan ayah mereka berpikir untuk mencari pekerjaan di kota agar dapat mengobati ibunya. Bagaimana ini? Apakah ayah tidak mempunyai uang untuk pengobatan dan memeriksa ibu? Tanya Bagas. Bukannya ayah tidak mempunyai uang, tetapi uang kita cuma sedikit. Dan itu hanya buat makan sehari-hari kita, jawab ayahnya. Terus apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Santi. Iya, apakah aku harus ikut bekerja juga? Sementara kondisi ibu sudah parah, ayah. Lanjut Bagas. Apa kalian setuju jika ayah mencari uang ke kota? Karena ayah berpikir jika bekerja di kota upahnya lebih besar daripada di sini. Dan jika uang ayah sudah terkumpul, ayo kita bawa ibu kalian untuk berobat, pendapat ayahnya. Baiklah, terserah ayah saja. Jika menurut ayah ini yang terbaik, maka aku dan adik menyetujuinya, jawab Bagas. Tapi bagaimana aku dan kakak, ayah? Tanya Santi. Kalian bisa kan jika merawat ibu kalian? Ayah pasti akan mengirim uang untuk kalian, jawab ayahnya. Baiklah ayah, jika itu menurut ayah yang terbaik, maka kami akan melaksanakannya. Selang beberapa minggu setelah berencana untuk ke kota, ayah mereka mengirimkan lamaran pekerjaan dan diterima. Lalu ayah mereka segera bersiap-siap untuk pergi ke kota. Ayah pamit bekerja dulu ya. Jaga ibu kalian baik-baik. Iya ayah cepat pulang ya, jawab Bagas. Aku pasti sangat rindu ayah, kata Santi. Mereka bertiga langsung berpelukan. Dan setelah itu ayahnya pergi ke kota. Ayah, hati-hati di jalan, kata Bagas dan Santi sambil melambaikan tangan. Sesampainya di kota, ia bertemu dengan wanita yang sangat kaya, cantik dan baik hati. Wanita itu merupakan atasannya di kantor. Setelah bekerja selama 1 bulan, ia mengirimkan uang untuk anaknya. Begitu juga dengan bulan selanjutnya. Namun pada saat sudah 1 tahun lebih, ayahnya tidak kunjung mengirimkan uang. Sementara kondisi ibunya di desa semakin kritis. Bagas dan Santi bingung, mengapa ayah tidak mengirimkan uang? Padahal biasanya ayah mereka selalu mengirimkan uang. Hingga pada suatu hari ibu mereka meninggal, tetapi ayahnya tidak mendengarkan kabar itu. Mengapa ayah tidak mengirimkan uang untuk kita, Kak? Aku sangat lapar, tanya Santi. Kakak juga tidak tahu, Dek, jawab Bagas. Setelah kematian ibunya, Bagas dan Santi sangat menderita. Dan mereka heran mengapa ayahnya tidak mengirimkan uang dalam waktu yang cukup lama. Mereka merasa kelaparan karena tidak mempunyai uang untuk membeli makan. Lalu Bagas memutuskan pergi ke kota bersama adiknya untuk menyusul ayahnya. Di kota mereka tidak mempunyai tujuan, agar mereka tidak merasa sangat kelaparan, terpaksa mereka mengemis di pinggir jalan. Pada saat hujan turun, mereka berdua berada di pinggir jalan.
dengan pakaian yang robek. Tiba-tiba ada mobil yang berhenti di samping mereka, dan orang yang ada di mobil itu seorang wanita berhijab yang baik hati. Namun sepertinya wanita itu sudah mengandung. "Apa kalian baik-baik saja?" tanya wanita itu. "Iya, kami baik-baik saja," jawab Bagas dengan kebingungan. "Kak, siapa orang itu?" tanya Santi ke Bagas dengan suara pelan. Bagas hanya menggelengkan kepala karena dia juga tidak mengetahuinya. "Di mana orang tua kalian? Mengapa kalian di sini?" tanyakan lagi dengan nada rendah dan lembut. "Ibu kami sudah meninggal dan kami tidak tahu keberadaan ayah kami. Kami di sini juga tidak mempunyai tempat tinggal. Rumah kami di desa. Tujuan kami ke sini untuk mencari ayah kami," jawab Bagas sambil menangis. "Kalian sekarang tenang saja. Tante akan membantu kalian." "Apa kalian mau ke rumah tante?" "Mau, tante," sahut Santi. "Tapi apakah kamu tidak merepotkan tante?" tanya Bagas. "Tidak sama sekali." Nama kalian siapa?" "Namaku Santi, dan ini kakakku namanya Bagas," jawab Santi. "Baiklah, ayo kalian ikut tante." Sesampainya mereka di rumah tante itu, mereka melihat seorang laki-laki dari belakang. Orang itu kelihatan mirip dengan ayahnya jika dilihat dari belakang. Kemudian lelaki itu menoleh dan ternyata benar itu ayahnya. Bagas Santi itu suami tante. Lalu Bagas dan Santi menghadap ke arahnya, dan mereka terkejut karena melihat ayahnya. "Mana suami tante itu?" tanya Bagas sambil menunjuk ke arah laki-laki itu. "Iya, itu suami tante." Setelah mendengar jawaban dari perempuan tersebut, Bagas dan Santi terkejut. Begitu juga dengan ayah mereka. "Jadi selama ini ayah kesini bukan untuk bekerja, melainkan untuk menikah dengan wanita lain. Apa ayah sudah melupakan kami? Apa ayah sudah tidak ingat sama ibu? Ayah di sini senang-senang dengan wanita lain, tapi di desa kami menderita ayah. Ibu meninggal gara-gara penyakit yang dideritanya. Itu juga kesalahan ayah karena ayah tidak memberikan kami uang," kata Bagas. "Ayah tegas sekali sama aku dan kakak. Aku dan kakak menderita ayah. Kami mencari uang untuk makan dengan cara mengemis, tapi ayah di sini malah enak-enakan," lanjut Canti dengan kesal. Ayahnya hanya diam sekali, tidak sadar dengan apa yang terjadi. Ayahnya belum selesai berkata, namun Bagas dan Santi sudah meninggalkan mereka. Entah bagaimana keadaan mereka selanjutnya. Yang jelas, sewaktu mereka pergi, dirasakan Bagas dan Santi hanyalah kekesalan, kebencian, dan amarah. Oke, ceritanya sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.